Siapa sih yang nggak kenal sama spons kuning satu ini? Dulu dia nemenin kita sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan kita cuma lihat dia sebagai karakter yang lucu. Tapi sadar nggak sih, ternyata ada filosofi hidup yang dalam banget di balik semua kelakuannya. Hari ini kita bakal bongkar gimana cara pandangnya itu bisa jadi pelajaran berharga buat kita yang udah dewasa. Coba deh inget-inget lagi, dulu kita semua gitu kan? Polos, happy terus, dan ngelihat dunia tuh kayak taman bermain raksasa. Makanya kita ngerasa klik banget sama optimismenya dia, karena kita juga ngerasain hal yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa rasanya ada yang mulai berubah. Nah, disinilah pergeserannya mulai kelihatan. Dulu kita tuh 100% tim SpongeBob. Tapi anehnya, makin gede, kita kok malah makin ngerasa gue banget sama Squidward ya. Sosok yang pesimis, sinis, yang ngerasa kerjaan itu ngebosenin, dan hidup itu ya menyedihkan. Loh, kok bisa gitu? Ini nih pertanyaan besarnya. Di momen apa sih kita mulai menukar tawar yang kita dengan keluhan yang nggak ada habisnya? Yuk kita coba telusuri jawabannya bareng-bareng dengan ngebongkar filosofi di balik karakter paling bahagia se-Bikini Bottom. Oke, kita mulai selami ya. Biar kita bisa balik lagi jadi kayak SpongeBob, pertama-tama kita harus ngerti dulu filosofi hidupnya yang unik. Dan ini tuh lebih dari sekedar ketawa-ketawa atau mainin gelembung sabun. Kalau menurut tes kepribadian gitu ya, SpongeBob itu tipenya ISFJ. Gampangnya gini, dia tuh tipe orang yang dapat energi dari bikin orang lain seneng. Dia nemuin makna hidupnya tuh bukan dari hal-hal besar, tapi justru dari rutinitas yang dia suka banget. Masak di Krusty Krab, berburu ubur-ubur, atau latihan karate. Buat dia, tiap hari itu adalah petualangan baru. Dan ini nih rahasianya. Tanpa kita sadari, SpongeBob itu sebenarnya ngejalanin sebuah filosofi yang namanya eksistensialisme. Intinya tuh gini, hidup ini kadang emang aneh dan kayak nggak ada tujuannya. Tapi justru kita lah yang punya kekuatan buat menciptakan makna dan kebahagiaan kita sendiri. Kita nggak nunggu dunia yang bikinin buat kita. Jadi, poin paling pentingnya tuh, SpongeBob nggak nungguin naik jabatan atau gajinya gede buat bahagia. Enggak, dia justru secara aktif menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan benar-benar cinta sama apa yang dia lakuin. Dia itu kayak arsitek buat dunianya sendiri yang penuh warna. Oke, kita lanjut ya, biar makin kebayang. Filosofi ini tuh bukan cuma teori doang loh. Kita bisa lihat langsung gimana dia nerapin ini di dua aspek paling penting dalam hidup, pekerjaan dan hubungan sama orang lain. Coba deh, lihat perbedaan cara pandang yang luar biasa ini. Buat SpongeBob, ngebalik Krabby Patty itu adalah sebuah seni, sebuah panggilan jiwa. Sementara buat Squidward, kerjaan yang sama persis, rasanya kayak di penjara. Padahal tugas mereka sama aja. Satu-satunya yang beda, cuma cara mereka memilih untuk memandangnya. Saking cintanya sama kerjaan, dia bahkan pernah rela loh kerja tanpa dibayar. Ini bukan karena dia naif atau gampang dimanfaatin ya, tapi karena buat dia, bahagianya itu datang dari prosesnya sendiri, dari menciptakan sesuatu yang bikin orang lain senang. Wah, ini dalam banget sih buat kita yang kadang cuma mikirin reji doang. Nah, sekarang kita pindah ke pilar kebahagiaan SpongeBob yang satunya lagi, pertemanan. Dia ngerti banget kalau punya hubungan yang deket dan berarti sama orang lain, itu bisa ngasih rasa bahagia dan tujuan hidup. Buat dia, hubungan sosial itu sumber kekuatan dan makna hidup yang utama. Kebahagiaan sejati itu harus dibagi bareng teman-teman. Coba kita ingat-ingat lagi adegan-adegan ini. Di episode Best Day Ever, dia rela ngorbanin harinya yang udah direncanain sempurna cuma biar teman-temannya seneng. Terus, di The Gift of Gum, dia seneng banget dikasih hadiah permen karet bekas yang menjijikan. Cuma karena itu dari Patrick. Bahkan, dia saking percayanya sama kebaikan orang lain, dia sampai bisa temenan sama musuh bebuyutannya, si Plankton. Ini beda banget sama orang dewasa yang makin kesini makin ngerasa sendiri dan kesepian. Tapi, oke, kita harus jujur juga, cara pandang SpongeBob ini nggak selamanya benar. Optimismenya yang kelewat batas dan sifatnya yang naif itu sering banget, dan emang beneran bikin dia kena masalah. Contohnya nih, di episode Squid on Strike, waktu Squidward ngajak mogok kerja. Kepercayaan buta SpongeBob ke Squidward bikin dia salah kaprah. Dia ngira mogok itu cuma buat seneng-seneng dan nggak sadar kalau ada konsekuensi serius di baliknya. Akhirnya, malah ngerugiin dirinya sendiri. Atau ini nih, contoh yang paling kita ingat, episode Kyle pancing. Optimismenya yang selangit bikin dia mikir Kyle pancing itu cuma mainan seru, sampai bilang, tenang aja, nanti juga kita dilepaskan lagi.
Dia benar-benar nggak lihat bahaya nyata yang ada di depan matanya. Ini bukti kalau optimis doang tanpa waspada itu bisa bahaya banget. Walaupun punya kekurangan, kekuatan terbesar SpongeBob itu adalah dia selalu bisa bangkit lagi. Dia tangguh banget. Jadi, apa nih pelajarannya buat kita? Gimana caranya biar kita bisa dapat lagi sedikit aja kebahagiaan ala SpongeBob itu? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, temukan Krabby Patty-mu. Maksudnya, cari apa yang jadi passion kamu, entah itu di kerjaan atau hobi, yang bisa ngasih makna buat hidupmu. Kedua, hargai Patrick-mu. Jaga baik-baik pertemananmu, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, secara sadar pilihlah untuk tersenyum pada dunia. Lihat sisi baik dari segala sesuatu kayak yang selalu SpongeBob lakuin. Ini bukan soal jadi kekanak-kanakan ya, tapi ini soal memilih untuk menemukan keajaiban di hal-hal kecil, menghargai hubungan, dan ya, menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Mungkin udah waktunya kita berhenti jadi Squidward